Pernah nggak sih, pas lagi ngerjain soal matematika kamu ngerasa mentok, kayak ada tembok yang nggak bisa dilewatin? Nah, salah satu tembok paling terkenal di matematika itu adalah akar dari bilangan negatif. Hari ini, kita bakal coba lompatin tembok itu bareng-bareng dan masuk ke dunia bilangan kompleks, sebuah konsep yang penting banget di berbagai bidang, mulai dari teknik elektro sampai fisika kuantum. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Berapa sih akar kuadrat dari -1? Kalau kita cuma mikirin angka-angka yang ada di garis bilangan biasa, ya nggak ada jawabannya. Angka positif dikali positif, hasilnya positif. Angka negatif dikali negatif, hasilnya positif juga. Kita benar-benar mentok di sini. Ya, di dunianya bilangan real, ini rasanya kayak kita nabrak tembok. Beneran nggak ada jalan keluar. Tapi, gimana kalau solusinya itu bukan dengan nembus temboknya, tapi justru dengan bergerak ke arah yang sama sekali baru? Disinilah ide gilanya muncul. Untuk melewati tembok ini, kita harus berpikir out of the box, atau lebih tepatnya, keluar dari garis bilangan satu dimensi yang selama ini kita kenal, dan masuk ke sebuah dimensi baru. Oke, pertama-tama, yuk kita pahami dulu dinding bilangan real ini, batasan yang justru memaksa kita untuk jadi lebih kreatif. Nah, sekarang kenalan yuk sama I, si tukang putar. Inilah kunci kita untuk ngelewatin embok tadi. Dan jangan terkecoh sama namanya ya, bilangan imajiner. Karena ini jauh lebih nyata dari yang kamu bayangkan. Ini dia ide kuncinya. Jangan pikirkan I sebagai sebuah angka, tapi anggap I itu sebuah perintah. I itu adalah komando untuk putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Konsep ini mengubah segalanya. Oke, biar kebayang, kita lihat langsung aja cara kerjanya ya. Kita mulai dari titik yang kita semua kenal, angka 1, yang dia manis di garis bilangan real. Sekarang kita kasih perintah I. Kita kalikan 1 dengan I. Apa yang terjadi? Sesuai perintah tadi, angka 1 langsung berputar 90 derajat ke kiri, keluar dari garis bilangan real dan melayang ke atas. Gimana kalau kita lakuin sekali lagi? Kita kalikan lagi dengan I. Dia mutar lagi 90 derajat. Nah, setelah total putaran 180 derajat, kita mendarat di mana? Tepat di angka -1. Keren kan? Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. 2 kali kita kasih perintah I, itu sama dengan rotasi 180 derajat, yang membawa kita dari 1 ke -1. Dengan kata lain, I kali I alias I kuadrat, itu hasilnya adalah -1. Tembok itu berhasil kita lewati. Nah, dengan adanya I ini, kita sekarang bisa menciptakan bilangan kompleks, yaitu gabungan dari bagian real dan bagian imajiner. Yang menarik, bilangan ini bisa kita tulis dalam 3 wajah, atau 3 bentuk yang berbeda. Ini dia 3 wajahnya. Pertama, rektanguler. Ini kayak ngasih alamat rumah. Jalan ke kanan sejauh A, terus naik ke atas sejauh B. Kedua, polar. Ini lebih kayak pakai kompas dan tali ukur. Hadap ke sudut theta, terus jalan lurus sejauh R. Dan yang ketiga, eksponensial. Anggap aja ini versi singkatnya, atau kode gaulnya dari bentuk polar. Cukup teorinya, yuk kita langsung praktek. Latihan yang paling sering banget ditemuin sama mahasiswa adalah mengubah bilangan kompleks dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kita mulai dari soal ini ya, kita punya Z sama dengan 4 plus 3I. Ini kan bentuk rektanguler. Tugas kita adalah mengubahnya ke bentuk polar dan eksponensial. Oke, prosesnya ada 4 langkah simpel. Pertama, kita tentukan dulu komponennya. A-nya 4, B-nya 3. Kedua, kita hitung jarak R pakai rumus Pythagoras biasa. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu 5. Ketiga, kita cari sudut theta pakai tangen inverse dari 3/4, yang hasilnya kira-kira 37 derajat. Nah, terakhir kita tinggal masukin aja R dan theta tadi ke format polar dan eksponensial. Gampang kan? Beres deh! Nah, selain ganti-ganti bentuk, kita juga bisa melakukan operasi aljabar biasa kok. Dan khusus untuk penjumlahan sama pengurangan, bentuk rectangular ini yang paling gampang dan praktis. Yuk kita lihat contohnya. Soal berikutnya nih, kita punya 2 bilangan kompleks, Z1 dan Z2. Tugas kita simpel aja, tinggal jumlahkan keduanya. Caranya gampang banget, kita tinggal jumlahin yang sejenis. Yang bagian real, kita jumlahkan sama bagian real, 5 ditambah 1, hasilnya 6. Terus, yang bagian imajiner kita jumlahkan sama yang imajiner, 3I ditambah 4I, hasilnya 7I. Gabungin deh keduanya, jadi jawabannya 6 plus 7I. Semudah itu. Nah, sekarang giliran kamu untuk nyoba sendiri. Coba deh, jumlahkan kedua bilangan ini, terus hasil akhirnya kamu ubah ke bentuk polar.
Ini nih yang menunjukkan betapa fleksibelnya bilangan kompleks. Kita bisa pindah-pindah wajah buat nyelesain masalah yang beda-beda. Jadi, setelah kita lihat gimana sebuah rotasi bisa memecahkan masalah matematika yang kelihatannya mustahil, kira-kira di mana lagi ya lompatan imajiner seperti ini bisa berguna?